Lu sendiri pernah gak sih oversharing media sosial? Jujur kalau kayaknya gue pernah sih. Sorry, Kepencet ya. Hai guys, jadi jumpa lagi bersama kita di podcast 10 menit. Oke, nah sebelumnya kenalan dulu gak sih? Iya, boleh. Iya, sebelumnya perkenalkan nama gue Pica. Nama gue Friska Syakira, tapi biasa dipanggil Pica. Oke, halo, nama gue Yuki Hornavisa, biasa dipanggil Yuki. Oke, biasa dipanggil Yuki. Dingin. Waduh, salju dingin. Masuk. Oke, lanjut. Ayo, gimana sih kabar lo? Gue akhir-akhir ini sibuk UAS dan sekarang gue lagi gak enak badan sebenarnya. Cuma aman sih. Kayaknya sebenarnya semua orang sama ya. Iya, sama. UAS dan gak enak badan Iya. gitu. Karena gue juga jujur Capek agak ya. kurang sehat gitu ya. Karena momen-momen UAS ini tuh bener-bener hektik gitu ya. Bener-bener. Nah, lu sempat balik gak sih? Gue alhamdulillah sempat balik. Terus gue balik lagi ke sini karena UAS ini. Oh iya, benar-benar. Gue belum sempet balik ya? Iya, gue nggak sempet balik nih. Karena kalau misalkan gue balik, gue nanti nggak ngerjain tugas-tugas UASnya. Jadi gue nggak balik. Dulu. Iya, karena nanti setelah gue beres tuh tenang kan, UAS beres. Jadi gue bisa langsung tuh update. Iya, liburan telah tiba gitu. Libur telah tiba nih. Betul banget, libur telah tiba. Nah, ngomongin soal update nih. Sebenarnya nyambung nggak sih sama topik kita pada hari ini? Gila, nyambung banget sama tema dan judul dari podcast kita kali ini, yaitu oversharing di media sosial. Sorry, kepencet ya. sorry kepencet gitu ya. Oversharing di media sosial gitu. Nah, lu sendiri pernah nggak sih oversharing media sosial? Kalau gue ngerasanya nggak pernah ya, nggak tahu ya kan viewers ya yang ngelihat yang gue oversharing atau enggak gitu. Tapi kayaknya gue enggak deh. Kalau lu sendiri gimana? Jujur kalau kayaknya gue pernah sih. Gue pernah, tapi itu waktu gue belum mengerti tentang media-media gitu. Jadi kayak waktu masa-masa gue puber itu gue ngerasa gue ada oversharing di sana. Tentang apa tuh? Tentang percintaan. Percintaan. Iya, ini based on true story juga gitu. Gue emang dulu tuh sempat oversharing tentang percintaan gue. Kayak gue ngomongin tentang hubungan gue dan mantan gue gitu dulu di media sosial gitu. Iya. Jadi itu oversharing ya? Iya, oversharing sih. Gitu. Tapi itu kan masih belum tahu ya, makanya emang belum tahu soalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya berarti lu ansos ya? Kayaknya cukup ansos ya Bu ya. Ansos ya? Iya, ansos ya kayaknya. Iya, benar-benar karena emang biasanya orang-orang yang suka update di sosial media tuh sosial sekali dia, kayak apa-apa update gitu. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya kalau itu masih positif gitu. Terus nggak privacy juga nggak sih? Dan mungkin kalau kita update tuh atas izin orang. Kalau misalkan kita kayak gue update sama lu, gue izin ke lu gitu kan, nggak diem-diem gitu ya, itu masih aman ya. Iya ya, oke. Nah, lanjut nih ke pembahasan utama kita tentang oversharing di media sosial. Sebenarnya menurut lu apa sih oversharing di media sosial itu? Kalau yang gue tahu ya, jadi tuh oversharing tuh dimana kita nge-share hal-hal dan misalnya video atau foto, beberapa hal lah ya di Instagram atau di media sosial yang lain yang seharusnya tuh nggak di-share. Jadi kayak misalkan nih, lu nginep di suatu hotel dan lu kayak ya mungkin lu keasikan kayak nge-storyin tanpa sadar lu nge-videoin bahwa kayak misalkan nomor kamar lu atau lantainya gitu. berapa. Itu privacy banget ya. Dan itu kalau di-share juga oversharing gitu ya. Iya, oversharing jatuhnya. Bener-bener. Nah, sebenarnya gue setuju banget sama pendapat lo. Kayak menurut gue oversharing itu kayak berbagi tentang kita ke media sosial dengan over gitu, berlebihan gitu ya. Dan di sini tuh harus ditanda kutip dulu nih, berlebihannya kayak gimana tuh kan. Nah, berlebihannya tuh kayak bener kata tadi Yuki, nge-share nomor sama lantai di mana tempat kita berada. Itu kan bahaya. Coba kalau ada stranger tiba-tiba masuk nusuk, waduh, it's so creepy ya. Oke. Terus kayak atau mungkin nge-share kayak tes kesehatan yang benar-benar detail, lu sakit apa, jantung lu berapa dan sebagainya, itu juga oversharing ya? Nggak boleh kayak gitu juga oversharing. Nah ya gitu. Nah menurut beberapa paper yang gue baca, itu oversharing itu lebih banyak dampak negatif sih sebenarnya. Nah menurut lu gimana sih Yuk? Nah gue juga ada beberapa data nih yang gue punya, dan menurut penelitian tuh oversharing menurut Hoffman mengartikan istilah oversharing itu sebagai pengungkapan informasi yang berlebihan. Nah,
tidak sesuai dengan konteks tertentu. Jadi yang gue kasih tahu tadi, misalkan kayak kita nge-sharing, kita kayak tanpa sadar nge-sharing nomor hotel kita dan sebagainya, itu kan kayak sebenarnya gak perlu banget ya orang tahu gitu. Terus juga menurut psikologis bahwa kebebasan mengekspresikan diri dengan rasa aman merupakan sumber kenikmatan bagi individu itu sendiri. Nah, kalau menurut lu sendiri tuh oversharing tuh ranahnya di apa aja? Yang gue tahu tuh tadi ya percintaan tuh, Iya, percintaan, keluarga, masalah pribadi, pekerjaan, terus identitas diri nggak sih? Kayak misalkan lu baru dapet KTP, lu foto KTP lu dengan jelas. Aduh, jangan bahaya ya. Jangan nanti ya. bisa diapa-apain. Waduh, pinjol. jangan sampai itu bahaya banget ya. Iya. Ini benar-benar soalnya kan banyak tuh yang kayak dia nge-share kayak guys gue baru punya KTP. Iya. Mungkin harus disensor. Dia excited tapi ya harus disensor ya. Disensor, bener. Nah, efeknya tuh apa aja sih oversharing di medsos? Dan dari yang gue baca, orang-orang asing di medsos itu jadi tahu data kita atau hal-hal yang sebenarnya tuh nggak perlu mereka tahu gitu. Nggak perlu ya. Karena oversharing itu tadi. Iya. Kayak ya tadi contoh kayak masalah percintaan yang itu kan pribadi ya. Iya, itu. Ngapain gue nge-share? Jujur gue malu sih kalau gue inget-inget ya. Malu banget gitu. Jadi orang-orang followers gue tahu apa kisah kayak percintaan kisah lu percintaan gue gitu. Iya, nah. Ya kalau dari lu sendiri, lu pernah nggak sih ngerasa kayak misalkan ada di suatu posisi yang kayak lu nge-follow orang nih, terus lu mikir kayak ih, ini orang kayak too much deh, ini orang kayak terlalu oversharing atau gimana, lu pernah nggak? Jujur, gue pernah. Sebenarnya ini kasusnya di akun second. Cuman masalahnya tuh dia bener-bener too much banget. Dia udah bener-bener too much dan di situ dia banyak ngejudge kayak menyudutkan cowoknya. Sedangkan kan ya itu menggiring opini dong. Dan itu kan gak boleh gak sih? Kayak kalau misalkan di posisi cowoknya bukan makin risih gitu ya. Dan jujur gue sampai negur. Sampai negur? Iya, gue sampai negur karena maksudnya ya gue kayak kasihan gitu kan. Kayak nanti kalau misalkan dia kenapa-napa karena ya dia terlalu oversharing. Jadi kayak gue negur dia kayak kalau lu ada apa-apa mending curhat aja ke gue gitu. Jangan kayak lu nge-share di media sosial gitu di SG. Dia bener-bener ngejelasin detail soalnya. Dia bener-bener nge-pop, dia nangis terus dia ngejelasin detail. Cowok gue. Itu too much. Itu kan dari pop dia ya. Iya. Dan orang yang ngeliat tuh kan nggak tahu pop dari cowoknya. Bener, kan jadi menggiring opini yang buruk-buruk dan itu gak boleh ya. Nggak baik. Iya, karena ya apalagi masalah pribadi mending ya lu selesaikan berdua gitu. Apalagi kita udah gede gitu. Iya, udah gede. Kita udah bukan anak-anak berpuber. Iya, bener kan? Kita udah gede dan seharusnya kita ya bisa lebih bijak gitu ya dalam daripada nge-share di medsos mending ngobrolin gak sih sama cowoknya. Ngobrolin gitu sama ya. cowok kalau emang mau curhat ya ngobrolin ke psikolog gitu kan. Jangan atau ke teman-teman yang bisa ngedengerin dia. Iya gitu. Bener, jangan kayak lu ya karena aduh pengen curhat ya lu kayak tau kan kayak apa-apa langsung curhat, apa-apa curhat. Itu kayak bener-bener kayak gue sampai negur kayak ya bilang kayak hati-hati gitu. Tapi emang baik lagi sih ke orangnya karena kan akun dia gitu kan. Sebenarnya emang kebebasan sih buat semua orang untuk mengekspresikan dirinya, cuman baik lagi hati-hati aja karena jejak digital itu nyata. Iya bener kan? Gak bisa hilang ya. Gak bisa hilang. Nah kalau gue kayaknya gue ngerasa nggak pernah sih. Maksudnya gue tuh tipe orang yang kalau ngelihat apalagi di close friend, maksudnya kayak second account atau kayak close friend gitu, gue merasa ya itu kebebasan mereka untuk upload apa aja kan. Cuma balik lagi, mungkin kalau gue ketemu kasus kayak lu tadi, gue bakal kayak ngasih tahu temen gue ini kayak sebaiknya jangan kayak gitu, karena kan kita nggak tahu kedepannya kayak gimana ya. Jadi kita harus tahu nggak boleh terlalu oversharing, apalagi kayak orang-orang tuh nggak sepenuhnya tahu masalah dia kan. Jadi kayak harus ngasih tahu baiknya gimana. Apalagi sekarang kita udah tahu kan dampaknya apa segala macam tentang oversharing. Jadi kita harus bisa ngasih tahu orang lain juga. Bener. Jadi tadi juga ada tips ya berarti ya, tips overshare biar gak menghindari oversharing gitu. Tadi kayak ngobrol langsung aja gitu kan, kalau ada apa-apa ngobrol langsung aja, nggak usah lu nge-share apapun di media sosial karena bahaya kan tadi. Terus kayak mungkin lu bisa ya close friend kali ya, atau second, biasanya Gen Z second ya, second gitu. Jadi pasti lu punya kan second? Punya, gue punya second. Jujur gue di second juga suka live update. Live update. Tapi balik lagi tadi kayak sarannya tuh kalau misalkan yang nggak terlalu oversharing itu 24 jam gitu. Jadi setelah gue update hari ini, gue baru update di media sosialnya tuh 24 jam setelah. Itu gue banget. Iya kayak gitu. Jadi itu lebih aman ya. Lebih aman. Itu lebih aman gitu. Lebih karena tenang. Iya. Kalau mau jalan-jalan nguploadnya besok juga kayak lebih tenang. Iya. Karena kan orang-orang nggak bisa kayak langsung
lagi sini langsung nyusul gitu Iya, kan bahaya bahaya gitu. juga ya. Nah jadi kesimpulan nih Yuki, gimana kesimpulannya? Ya, kalau kesimpulannya dari gue sih, oversharing tuh pasti ada plus minusnya ya. Maksudnya orang kan pasti ngupload di medsos karena mereka mikir kayak dia nggak punya tempat untuk bercerita, tapi balik lagi mereka harus mikirin ke depannya bagaimana. Jadi harus hati-hati aja sih dalam mengunggah apapun di media sosial. Iya, betul sekali. Nah, jadi gue juga setuju dengan pendapat Yuki. Kalau gitu, segitu aja ya, Ya, segitu podcast aja. dari kita pada siang hari ini. Teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila kita banyak salah. Banyak Karena salah. banyak salah ya udah lah ya. Kalau gitu, podcast apa nih? Podcast 10 menit. Sampai ketemu Bye-bye. lagi. Dadah.